Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara. Di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izin para sepuh-sepuh di seluruh Nusantara, khususnya untuk daerah Cirebon, saya ingin menceritakan sedikit tentang Ki Buyut Waridah atau Kusumadipura. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya melalui komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagai air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin. Alangkah lebih bijak kita sebagai anak putu para sedulur memberikan Al-Fatihah untuk Kusumadipura atau Ki Waridah, dan juga tentunya kepada bapaknya yaitu Syekh Syarif Arifin, dan juga kepada Ki Buyut Nyata atau Raden Memet. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Menurut cerita turun temurun, setelah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berunding dengan uaknya yaitu Mbahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana atas perintah Kesultanan Cirebon, Syekh Syarif Arifin ditugaskan, diutus untuk menyebarkan agama Islam di daerah perbatasan antara Cirebon dan Majalengka. Akhirnya Syekh Syarif Arifin dan Buyut Nyata mendirikan padepokan pesantren yang disebut pesantren Bobojong. Dan lambat laut pesantren ini menjadi berkembang, santrinya semakin banyak, semakin banyak ilmu yang beliau ajarkan kepada para santri, tidak hanya di daerah setempat saja tapi dari berbagai wilayah juga. Setelah tinggal cukup lama di pesantren Bobojong itu, menikahlah Syekh Syarif Arifin dengan Nyimas Sri Munigar, putrinya Ki Gedeng Kaunganten. Dari hasil pernikahannya maka lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Kusumadipura atau Ki Waridah. Namun tak lama berselang setelah melahirkan bayinya, Siti Munigar wafat. Kemudian Kusumadipura atau Ki Waridah diasuh oleh Kuwu Babakan Jambu. Setelah Syekh Syarif Arifin meninggal dunia, dipanggillah Ki Waridah oleh Buyut Nyata untuk melanjutkan padepokan pesantren Bobojong. Ki Waridah menikah dengan putri Kuwu Babakan Jambu, dikaruniai 5 orang anak. Alkisah pada suatu masa ketika Ki Buyut Nyata sedang mengadakan pesta perkawinan anaknya yang pertama. Di malam hari diadakan pertunjukan wayang kulit. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Ki Waridah, dan Buyut Nyata serta para santrinya
terlena dan kesiangan sholat subuhnya. Lalu mereka mengqadha sholat subuh yang terlewat tadi. Setelah mengqadha sholat subuh itu, lalu Ki Waridah mengajak Buyut Nyata dan Sunan Gunung Jati untuk makan bersama. Namun, ternyata nasi yang ada hanya tinggal sepiring. Maka dibagilah 3 ambengan. Agar peristiwa ini menjadi kenangan keturunannya di kemudian hari, maka tempat padepokan pesantren Bobojong atas persetujuan bersama diganti menjadi Ki Sambeng yang diambil dari ucapan ambengan. Selanjutnya pada ketetapan bersama pula Ki Sambeng dibagi menjadi 3 wilayah tanah Kasucen, yaitu wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya pementasan wayang kulit yang mengakibatkan kesiangan sholat subuhnya. Tanah kesucian berarti harus disucikan. Batasnya dari makam Hulu Daya sampai ujung muara, dan sejak saat itu wilayah tersebut hingga sampai kapan saja tidak diperbolehkan untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit, wayang golek, dan kesenian lainnya yang gamelannya terbuat dari kuningan dan perunggu. Tanah Kaungsen, yaitu tanah di mana tempat kedatangan Sunan Gunung Jati pada saat menghadiri pernikahan putra pertama Buyut Nyata. Wilayahnya meliputi atau sama dengan wilayah Kesucen. Tanah Kabeser, yaitu wilayah yang diperbolehkan mengadakan pertunjukan. Batasnya meliputi makam Hulu Daya sampai Blok Jumaat, Tegal Simpur, dan Koja. Seiring perkembangan zaman dan penduduknya, sekitar tahun 1809 dimekarkan dengan nama tetap, yaitu Desa Cisambeng, yang dipimpin oleh Tuwu, kepala desa, dan dibantu perangkat desa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, para sedulur, sudah kita saksikan bersama-sama tadi sedikit cerita tentang kenapa di daerah tersebut tidak boleh untuk mengadakan suatu pertunjukan berupa wayang kulit ataupun wayang golek atau sesuatu pertunjukan apapun yang sarana medianya memakai perunggu atau kuningan. Kusumadipura atau Ki Waridah memperistri Gilang Kencana berputra 5 orang dan 2 orang diantaranya berada di desa Karedok, yaitu Raden Solihin dan Nimas Idah. Raden Solihin dan Nimas Idah makamnya di Gunung Cisahang, Desa Karedok, Kecamatan Jati Gede, dekat makam Sunan Pada atau Raden Hasata. Jadi Sunan Pada ini namanya adalah Raden Hasata, para sedulur. Dan ketiga orang anak tersebut, mohon maaf saya tidak mempunyai suatu data ya, saya sudah bertanya tapi yang saya ketahui cuma 2 orang ini dari informasi-informasi yang saya dapat. Barangkali sedulur-sedulur di manapun berada, tentunya khususnya Cirebon, mengetahui tentang anak-anak dari Kusumadipura atau Ki Waridah, mangga silakan di kolom komentar saja untuk melengkapi cerita sejarah ini, karena sejarah itu ada yang tertulis dan tak tertulis, tersirat dan tersurat. Makanya banyak sekali versi untuk ke arah sejarah tersebut.
tidak apa-apa berbeda juga, namanya juga sejarah, yang penting tidak hilang dari suatu hal yang menyangkut keberadaan beliau-beliau orang tua kita yang soleh dan soleha. Ini entah nih di atas nih berisik sekali, ada suara-suara kayak itu sampai Molly bingung sendiri. Itu saja para sedulur ya yang bisa saya berikan di kesempatan pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, oh iya para sedulur, untuk mengetahui sejarah Ki Buyut Nyata itu sendiri dan juga Syekh Syarif Arifin, mangga silakan para sedulur bisa melihatnya di konten-konten saya terdahulu. Ada Ki Buyut Nyata atau Raden Muhammad dan juga Syekh Syarif Arifin, mangga silakan. Sudah pamit para sedulur, yang sehat-sehat selalu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.